Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, di kelas saya wajib untuk membaca doa. Seraya bersyukur, masih diberi umur panjang, sehat walafiat. Kita berdoa agar nikmat ini diperpanjang, supaya nanti punya cucu, punya cicit, ya, dan bisa bertemu dengan mereka, biar kita banyak beribadah, beramal soleh, dan bisa mewariskan hal baik ke generasi yang akan datang. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, udah selesai. Oke. Betul. Jadi kita akan bahas tentang analisis data ya. Jadi kalau kita ngomongin data, ya, saya bingung ya karena ini banyak banget ya. Nanti materinya silakan dirangkum. Saya bakal banyak coret-coret seperti biasa saya banyak coret-coret kayak pelajaran menggambar ya. Jadi Anda harus siap tuh. Oh ini ya, apa ya, catatannya ya. Kalau nggak ngerti tanya. Oke. Nah, kalau dalam analisis data, ya, kita dalam suatu penelitian data itu bentuknya apa sih data? Ya. Nah, data itu adalah informasi, benar apa salah? Coba. Setuju nggak kalau dibilang data itu informasi? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya, jawabannya salah. Data itu namanya fakta, ya. Fakta. Informasi jadi kalau sudah dianalisis. Ya. Jadi analisis data itu ya namanya kita analisis data. Datanya dianalisa. Buat apa sih? Buat jadi informasi. Jadi konsepnya begitu tuh. Ya. Jadi eh, atau kalau bahasa bahasa OON-nya data ya informasi mentah. Gitu ya. Ya, tapi secara garis besar data itu adalah fakta. Ya. Data itu adalah fakta. Untuk menjadi sebuah informasi, dia harus dianalisis. Nah, kemudian dianalisisnya gimana nih gitu ya. Nah, dalam dalam penelitian gitu ya, ada sifatnya kualitatif, ada kuantitatif. Nah, sama-sama bagus, sama-sama punya keunggulan. Ya, tugas dari penelitian kualitatif itu adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam ya, di mana informasi sebelumnya atau informasi yang ada itu kurang lengkap. Ya, sehingga perlu dilengkapi dengan analisis kualitatif. Caranya apa? Biasanya dalam bentuk wawancara, gitu ya. Ya, wawancara mendalam gitu, in-depth interview. Nah, tapi kalau mau memvalidasi teori yang sudah ada, ya, atau mau mengeksplorasi hal yang sudah ada, ya, atau mencari tahu hal yang sudah ada, kita melakukan datanya secara kuantitatif. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif? Kuantitatif itu artinya datanya ya, itu dikuantifikasikan. Dikuantifikasikan artinya bahwa data itu harus punya nilai, harus ada angkanya. Itu maksudnya dikuantifikasikan. Ya. Misalnya, saya ngajar statistik, eh, datanya misalnya, Nur Aini Hasanah misalnya dapatnya 60, Anju Kristiana dapatnya misalnya 80, Wulandari misalnya dapatnya 30, Lamreta Simanung Khalid misalnya dapatnya 65. Nah, informasinya apa tuh dari situ? Nah, itu baru nanti saya lakukan analisis di kuantifikasi. Saya bisa melihat nilai rata-ratanya kah, ya, terus standar deviasinya kah, gitu ya, terus sebaran datanya, mulai dari yang terendah sampai yang terbesar, ya, terus banyaknya di mana sebaran datanya. Nah, itu dikuantifikasi, ada angkanya. Misalnya, oh ternyata rata-ratanya misalnya 60. Nah, itu baru dapat informasi bahwa mata kuliah yang saya ajar, statistik, nilai rata-ratanya adalah 60. Gitu ya. Nah, itu namanya dikuantifikasi. Ya. Ya. Nah, kita akan belajar dalam hal ini analisis data, yaitu datanya khususnya yang isinya yang dikuantifikasi. Ya.
Jadi kalau di kualitatif atau kuantitatif gitu. Kalau kualitatif nanti ada pelajaran lebih lanjut nih, karena metodenya berbeda. Nah, yang mau saya ajarkan adalah tentang data yang dikuantifikasi. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau nggak ada, saya masukkan whiteboard ya. Oke. Jadi analisis data ini kaitannya sama itu ya, sama apa deh? Kok hilang lagi? No, no, new whiteboard. Ada kaitannya sama jelek banget ya. Bentar. Whiteboardnya model lama, jelek ya. No, no. Jadi lagi ngajar. Oke. Udah muncul ya? Oh, ini saya. Udah. Oh, boardnya nggak asik nih yang model lama. Ntar, saya ulang lagi. Whiteboardnya yang modern aja deh. Whiteboard dulu ya. Ini bolak-balik admit gue. Whiteboard. Nah. Oke. Nah, gini ya. Jadi data, udah muncul ya whiteboardnya ya. Data. Kalau tulisannya jelek, ya dimaklumin aja deh. Ya. Data, ya. Kalau kita mau analisis data, kita mau analisis data tuh based on apa sih? Based on skala ukur. Ya. Capek banget gue mau admit pemirsa. Data itu dianalisis bisa berdasarkan, kok nggak asik banget ya. Tutup aja deh. Ntar, saya pakai ini aja. Kenapa malam ini saya scramble? Kenapa nggak asik? Saya mau coret-coretnya di sini aja. Coret sini. Kurang responsif di whiteboardnya atau kenapa? Oke, muncul ya? Oke, ini data ya. Data itu dianalisis by skala ukur. Scale of measurement. Teman, atau bahasa Indonesia skala ukur. Nah, skala ukur ini dibagi menjadi Noir. Ingat, nominal, ordinal, interval, dan Rasio. rasio. Lebih pintar, bagus. Ya. Nah, berdasarkan jenisnya, ya, dia dibagi dua nih. Ya, jenisnya. Jenisnya ada yang real. Jenis kelamin. Apa? Kok nggak berani? Sebut aja nggak apa-apa kali kalau salah namanya gue belajar. Ada yang kategorik, ada yang numerik. Ya. Jadi yang kategorik ada yang numerik. Nah, kategorik tuh
Ya, kategorik itu angka, ya, ya, angka sebagai label. Cuma buat pembeda doang. Ada yang labelnya ada stratifikasi, ada tingkatan, kasih, ada yang non stratifikasi, non strata. Yang ada tingkatan namanya ordinal, yang nggak ada tingkatan namanya, ya, yang nggak ada tingkatan namanya nominal, yang ada tingkatan namanya ordinal. Ya, numerik angkanya, ya, sebagai value yang sesungguhnya, ya, value yang sesungguhnya. Ada yang comparable, bisa dibandingkan, ada yang non comparable. Mana yang comparable? Comparable itu namanya rasio. Kenapa comparable? Karena dia punya nilai nol mutlak. Kalau yang non comparable mana? Namanya interval. Karena dia punya nilai yang nggak mutlak, nggak punya nilai nol mutlak. Misalnya suhu, suhu ada yang minus, ya. Kemudian tahun Hijriah nanti dibandingkan sama tahun Masehi beda, ya. Periode masanya beda-beda, gitu ya. Nah, yang comparable itu rasio, yang non comparable itu interval. Dari sini ya. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih? Nggak ada ya. Nah, sekarang ke analisis data nih. Analisis data itu ada tingkatannya, levelnya. Pertama namanya univariat. Lihat ya. Ya, yang kedua namanya bivariat. Yang ketiga namanya multivariat. Kita akan batasin sampai di bivariat aja. Ya, karena kalau multivariat itu yang advance. Kalau nanti kalian ngambil pasca sarjana S2 S3 nanti boleh. Insya Allah saya ajarin multivariat. Sekarang ke univariat dulu. Nah, univariat itu, ya, apa tuh univariat? Univariat itu adalah analisisnya berdasarkan per satu variabel. Uni itu artinya satu. Ya. Jadi menganalisisnya per satu variabel. Ya, dianalisis, ya, per satu variabel. Sementara kalau bivariat, ya, maka dia menganalisisnya lebih dari satu variabel, tapi dua variabel aja. Ya. Nah, univariat itu, ya, analisis is by one variable is, ya, variable. Ya, nah, terus di analisis ini kan ada data yang kategorik tadi ya, berdasarkan jenisnya ya, kategorik, ada yang numerik. Nah, kalau kita ngomongin data, apa sih yang dianalisis? Kalau kategorik, apa yang dilaporkan biar jadi informasi? Maksudnya. Ini berapa orang sih cowoknya ini? Ini kayaknya cewek semua nih. Ada dua, Pak. Dua. Oh, dari 39 ada dua doang. Oke. Nah, ya ini contoh ya, jenis kelamin, seks. Di kelas ini datanya, ya, dari 39 anak, dua orang pria, 37 orang wanita.
Itu baru jadi data doang tuh. Informasinya apa? Informasinya apa kira-kira? Dapat dari data itu tuh. Laki-lakinya 2, perempuannya 37. Informasi yang bisa kita dapat apa? Jumlahnya 39. Jumlahnya 39. Itu masih data tuh mentah, itu mah nggak penting. Total doh. Apa yang dilihat dari situ? Untuk jenis kelaminnya, Apa? untuk jenis kelaminnya. Apa? Kalau Informasinya apa eh, yang didapat di situ? informasi yang didapat ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang berbeda. Oke. Tapi itu informasinya nggak bermutu. Apa yang bisa dilihat dari situ? Bahwa apa? Mayoritas, Oh, rata-rata itu perempuan. yes, Perempuan, mayoritas Pak. mahasiswa keperawatan adalah perempuan. Nah, kalau jenis kelamin tadi bisa nggak di rata-rata? Bisa nggak dibuat rata-rata? Nggak bisa ya. Jadi apa dong kalau datanya kategori? Jadi yang dilaporkan adalah pertama, yang dilaporkan adalah frekuensinya atau jumlahnya. Kemudian yang kedua apa? Data yang dilaporkan selain frekuensinya adalah percentage-nya, persentasenya. Sehingga kalau nanti dilakukan analisis univariat, maka pada data yang kategorik, Anda wajib mencantumkan jumlahnya dan persentasenya. Dari persentasenya itulah kita bisa bilang bahwa mana yang lebih majority, mana yang minority, ya, mana yang lebih dominan, ya, mana yang superior, mana yang inferior dari persentasenya. Jelas, clear? Jelas nggak? Jadi diem aja nih. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Sip. Tap. Gitu ya. Direspon. Nah, kemudian kalau data yang numerik, apa yang dilaporkan tuh? Yang numerik yang dilaporkan bukan frekuensi dan percentage-nya. Tapi apa yang dilaporkan ada namanya nilai tengah atau bahasa kerennya namanya central tendencies. Nilai tengah, masih ingat nggak? Mean, median, modus. Tapi yang paling sering adalah nilai mean. Ya, mean-nya dimasukkan. Oh, mau dimasukkan nilai tengah berupa median boleh juga. Ya. Tapi paling utama adalah mean-nya. Kemudian apa lagi? Ya, nilai dispersion atau nilai variasi. Apa sih yang dilaporkan? Yang dilaporkan apa? Kalau tendency mean biasanya, kalau dispersi namanya standar deviasi. Ya, itu yang dilaporkan. Jadi kalau analisis univariat, mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, sama nilai nilai minimum dan nilai maksimum. Jelas dalam di sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Berproses, Pak. Pertanyaannya jelas nggak jelas, berproses, masih pusing tuh. Kalau belajar harus pusing, Pak. Kalau kalau belanja pusing nggak? Kalau belajar pusing, kalau belanja pusing nggak? Enggak, Pak. Kalau ada duitnya, Pak. Kalau duitnya nggak ya. Kalau ngutang baru pusing loh. Oke. Tadi kalau univariat, sekarang bivariat ya. Nah, kalau bivariat berarti ada 2 variables yang dianalisis. Dalam satu kali analisis ada 2 variables. Maka kemungkinannya apa aja tuh? Kategorik lawan kategorik. Kan ada 2 nih, kategorik sama numerik ya kan? Maka kemungkinannya apa nih kombinasinya? Kategorik dengan kategorik. Kategorik dengan numerik. Ya. Satu lagi, numerik versus numerik.
Ya. Jadi ini yang penting. Ini kalau ada suara anak kecil nyanyi-nyanyi, maklum ya, ini lagi di rumah soalnya. Saya baru balik bimbingan. Oke, sekarang kategori-kategori. Nah, kategori-kategori, maka analisisnya pakai apa? Namanya analisis chi-square. Ya, chi-square. Ya, tapi dia punya asumsi yang harus dipenuhin. Ya, asumsinya adalah nilai expected. Ya, nggak boleh ada nilai expected kurang dari 5, lebih dari 20%. Tuh. Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, ya, maka pakai apa dia? Ya, maka dia pakai Fisher analisisnya. Kalau tidak terpenuhi, ya, maka menggunakan uji Fisher eksak, di mana syaratnya tabelnya harus 2 kali 2. Ya, saya kasih contoh ya. Begini. Ini tabel, misalnya gitu ya. Ya, misalnya ya. Hmm. Ini misalnya hubungan pemberian ASI eksklusif ya dengan non ASI terhadap tumbuh kembangnya ya. Ini baik, cukup, kurang. Nah, ya ini analisisnya nih. Ini kalau kayak gini nih, tabel begini nih, namanya tabel 3 kali 2 ya, namanya tabel 3 kali 2. Sarah, Sarah, Sarah. Sentil nanti nih sama ayah nih. Gangguin ayah ngajar nih. Oke ya, saya lanjut ya. Maaf ya, ini gangguan anak saya suka cari perhatian nih kalau bapak yang ngajar. Nah, ini 3 kali 2 nih. Oke. Nah, ini 3 kali 2. Tapi kalau syaratnya nilai expected-nya kurang dari 5, lebih daripada 20% sel, ini sel ya, ini namanya sel. Ini namanya sel. Ini sel A, sel B, sel C, ya, sel D, sel E, ini sel F. Ya. Kalau dari 6 ini gitu ya, misalnya expected-nya kurang dari 5, lebih daripada 20%, berarti ini masing-masing 100 bagi 6 nih ya. Ya sekitar 18%. Ini harganya 18%, 18%, 18%, 18%, 18%, 18%. Ya. Nah, kalau misalnya ada satu sel expected kurang dari 5, masih boleh nih. Tapi kalau misalnya sel A sama sel B nilai expected kurang dari 5, itu nggak boleh. Ya. Karena dia totalnya 36%. Maka syarat chi-square-nya tidak terpenuhi asumsinya. Maka kalau nggak bisa, maka harus dibuat yang dianalisis pakai uji Fisher eksak, di mana dia harus tabelnya 2 kali 2. Ya, ini ASI eksklusif, ini non ASI eksklusif. Ya, ini kita buat misalnya jadi baik, kurang tumbuh kembangnya ya, tumbangnya ya. Nah, kita buat nih, gimana cara penggabungannya? Misalnya sel A, ya, ini sel B tambah C. Ya, ini sel D, ya digabung tuh ya, yang kurang tuh sel B tambah C. Sel E tambah F. Oke, lalu dari kan uji Fisher eksak. Apa sayangku? Salami, salami. Apa? Jumbo. Iya, iya, iya. Oke. Dah, nanti kita ngobrol lagi. Kita bahas ya. Ayo ngajar dulu. Dah. Oke. Dah ya. Gitu ya. Ini syaratnya tadi ya. Dah. Sekarang kalau kategorik sama numerik. Ya.
Gimana nih analisisnya? Saya pindah ke samping ya. Ya. Kategorik sama numerik, dia pakainya uji T atau t-test. Kalau kategorinya 2, jumlahnya 2, maksimal 2. T-test sendiri dibagi lagi, ada yang independen, ada yang dependent. Ya. Kapan pakai t-test independen? Kalau apa? Kalau subjeknya beda. Subjek beda. Ya. Kawan pakai dependent, subjeknya sama. Contohnya apa contohnya? Subjek beda. Misalnya, ya, hubungan jenis kelamin dengan tingkat stres pada kelas ini misalnya ya. Mau lihat ya pada kelas karyawan, pada stres nggak? Berdasarkan jenis kelamin kita mau lihat. Ngaruh nggak sih jenis kelamin sama stres gitu. Wah, oke ya. Saya lanjut lagi ya. Jadi kalau subjeknya beda itu contohnya apa? Misalnya di jenis kelaminnya ya, di kelas ini ya. Ada jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Kita lihat tekan apa nilai skor stresnya gitu ya. Nah, kalau subjeknya sama yang dependent ya, itu contohnya misalnya ya, sebelum dan sesudah. Misalnya kita mau lihat ya, mahasiswa ini sebelum diberikan terapi relaksasi skor stresnya sama sesudah diberikan relaksasi, terapi relaksasi skor stresnya berapa. Nah, ya, itu perbedaan. Jadi kalau independen subjeknya beda, misalnya tadi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kalau dependent, di tes dependent subjeknya sama. Misalnya berdasarkan orangnya sama tapi kita lihat nilai sebelum dan sesudahnya. Oke ya. Nah, terus pertanyaan lanjutannya, kalau kategorinya lebih dari 2, pakai apa? Ya. Kalau kategorinya lebih dari 2, kategori lebih dari 2, maka pakainya namanya uji F atau uji ANOVA. Ya. F-test atau uji ANOVA. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke numerik-numerik, ada pertanyaan? Ada? Mau tanya? Pak. Nggak ada? Oke, saya lanjutin ya. Eh, udah. Kalau numerik-numerik, analisisnya pakai uji Pearson. Pearson correlation. Relation, ya. Ya, atau bisa juga pakai regresi linear. Ya, oke. Dan sini ada pertanyaan nggak?
Pak, teknik analisisnya gimana? Oh ya, nanti bisa tonton YouTube saya ya, di SPSS atau bisa juga cari yang lain juga nggak apa-apa. Ya, itu bisa dilihat caranya. Oke ya. Nah, tapi sebelum ke analisis ini nih, ya dari univariat ke bivariat, ya ada melakukan namanya uji normalitas, ya. Nah, uji normalitas nanti ada dua teknik, ya. Pakai uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Satu lagi pakai uji namanya Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Ya. Kapan dipakai? Kalau Kolmogorov-Smirnov dipakai kalau sampelnya ya lebih dari 50 sampel, ya. Kalau Shapiro-Wilk dipakainya kalau kurang dari atau sama dengan 50 sampel. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi ini? Halo, senyap. Pak. Udah? Oke ya. Jadi begitu ya. Jadi itu analisis data begitu ya. Jadi dia ada eh, kategorik, numerik, ya, atau juga kategorik versus numerik. Oke. Saya akan kasih contoh. Ya, contoh SPSS ya. Ya. Nah ini ada dataset ya. Dan sebuah dataset tentang penelitian mengenai ASI ya. Ya, ini contoh ya. Jadi ini ada variabel nomor, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Ya, dia status kerjanya ya, status kerjanya dia bekerja tidak bekerja, ini berat badan ibu, pemberian saya eksklusif apa enggak. Ini HB pengukuran 1, pengukuran 2, ini berat badan bayi. Ya. Terus ini apakah diberikan segera diberi ya saat apa namanya saat menangis gitu ya. Terus ini kolostrum, didapat kolostrum apa enggak ya. Nah ini lahir gitu ya, terus sampai ada banyak lah. Tapi nanti saya kasih contoh. Oke. Nah ini cara untuk menganalisis data yang kategorik dulu ya. Jadi deskriptif, kemudian ke frekuensisnya. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya, saya balikin dulu aja semua. Ya, saya contoh yang kategorik. Ya, jadi nanti di SPSS itu ada data view, ada variable view. Ya. Ya. Nah ini measure nih skala ukurnya nih. Ya, di sini ada nominal, ordinal, sama scale. Scale itu maksudnya interval atau rasio ya. Ya. Nah ini di setting nih. Oh mana yang tandanya warna-warni itu di sini adalah yang kategorik. Yang gambarnya penggaris lurus warna kuning itu numerik. Ya. Oke. Di sini coba saya analisa. Ya, deskriptif dulu. Data yang frekuensis ya. Ya. Saya ambil ya berapa banyak sih ibu yang bekerja dalam penelitian ini gitu ya. Saya masukkan variabelnya ya. Jadi pilih dulu variabelnya ya. Terus masukkan ke variables, kemudian statistik. Nah, ini kita mau lihat. Nah, dan sini ada central tendencies ya, ada dispersion. Tapi kita nggak pilih karena dia kan kategorik. Jadi kita nggak butuh itu. Jadi kita continue saja. Ya, chart juga nggak perlu. Kalau mau pakai bar chart atau pie chart, boleh-boleh aja. Ya, biar ada gambarnya. Nah, ini bisa by frekuensi jumlah atau percentage, ya, continue, kemudian di OK count. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa dalam penelitian ini ya
Ibu yang bekerja ada sebanyak 25 orang, yang tidak bekerja 20 orang. Persentasenya 50 dan 50. Nah, yang dilaporkan hanya frekuensi dan persentase. Jadi kalau ini nggak boleh dilaporkan dalam hasil, ya, data output, ini namanya output ya. Ya, output dari SPSS-nya itu dilaporkan dalam lampiran, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau datanya eh, numerik ya. Nah, kita bisa explore ya. Kita bisa masukkan misalnya umur ibu berapa sih rata-ratanya ya. Masukkan ke dependent list ya, statistiknya deskriptif, continue kan. Udah langsung diokekan saja. Nah, tadi dilaporkan mana yang dilaporkan ya ini ya, nilai minnya. Nilai min ya, terus minimum maksimum ya, sama lihat standar deviasinya. Artinya apa? Berarti rata-rata ibu yang diambil sebagai responden usianya adalah 25,1 tahun. Ya. Kemudian eh, usia paling rendah respondennya 19 tahun, paling tinggi usianya, paling tua yaitu 35 tahun. Ya. Kemudian standar deviasinya adalah 4,85. Ya. Nah, di sini bisa sekalian dilihat uji normalitasnya. Nah, ya, karena dia totalnya 50, maka kita pakai Shapiro-Wilk. Ya. Nah, kalau datanya normal, maka ya nilai p-value-nya harus di atas 0,05. Karena di bawah 0,05, maka dianggap datanya tidak, sebaran datanya tidak normal. Itu ya. Nah, itu univariat dan analisis univariat untuk data kategorik numerik ya. Nah, kita bisa tadi ya uji normalitas tadi dilihat dari situ ya. Di explore juga tadi misalnya saya mau data lagi deh yang datanya kategorik bisa nggak diuji normal? Bisa banget. Contohnya pendidikan ibu misalnya ya, kita statistiknya cek checklist deskriptif terus continue terus di okekan. Nah, ini nggak dibaca minnya ya. Tadi deskriptifnya kalau yang kategorik pakai data yang tadi ya. Nah, kita butuh di sini adalah lihat uji normalitasnya. Ini datanya tidak normal. Kenapa? Karena nilai signifikansinya di bawah 0,05 ya. Dikatakan normal datanya kalau di atas 0,05. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita pakai data analisis data yang kategorik-kategorik. Maka pakai uji chi-square. Nah, di analyze ya, kemudian ke cross tab ya. Walaupun di sini ada juga ya pakai mana ya chi-square. Nah, pakai chi-square ya, tapi kita nggak pakai yang ini, kita pakainya yang cross tab. Ya, masukin ya, misalnya ya, status pekerjaan ya sama status menyusui. Ya. Nah, variable independent adanya di kolom ya, variable dependent ada dependent ya, dependent, variable akibat itu ada di kolom, variable independent adanya di row. Ya, kemudian kita lihat di sini eksaknya kita continuekan saja, ini nggak dirubah. Statistiknya kita pakai chi-square ya, uji chi-square. Nah, karena tabel 2x2 kita bisa lihat nilai risknya ya. Continue. Kemudian sales-nya, nah ini berdasarkan apa nih? Berdasarkan dari desain studinya. Ya, count-nya ini berdasarkan observe-nya, percentage-nya, nah ini berdasarkan percentage ini berdasarkan desain studi. Kalau desain studinya cross-sectional atau cohort pakainya row. Kalau desain studinya kasus kontrol pakainya kolom. Ya. Nah ini saya anggap asumsinya pakai cross-sectional jadi percentage-nya row. Saya continuekan. Ya. Format style bootstrap itu nggak perlu di otak-atik, langsung diokekan saja. Nah, ntar dilaporkan ya. Ini tabel ini yang dilaporkan ya, tapi dirapihkan ya. Jadi kemudian chi-square testnya dilihat di sini, lihat ya. Apakah sini ya di chi-square test dilihat ada keterangannya A sama B ya. Nah,
Yang A dibilang have expected count less than 5 ya. Nggak ada nilai expected kurang dari 5 ya. Ya, 0%, nggak ada tuh ya. Nah, di unit expected adalah nilai 12, berarti syarat chi-square terpenuhin. Ya, maka mana pakainya? Ya, p-value pakai yang ini nih. Ya, tapi diingat karena ini tabelnya 2 kali 2, ya. Ya, ini 2 kerja tidak kerja, 2 eksklusif tidak eksklusif, 2, maka kita pakainya continuity correction. Jadi p-value-nya adalah 0,011 ya, bukan 0,005 ya. Nah, ini dipakai. Ya. Kalau syaratnya nggak terpenuhin, chi-square yang nggak terpenuhin dibuat tabel 2 kali 2 terus pakainya ini Fisher exact test ya, pakainya ini. Ya. Terus laporkan juga risk estimate-nya atau nilai OR-nya atau RR-nya. Cukup yang di atas ini, value yang 5, yang odds ratio-nya aja. Pakainya ini ya. Ya. Oke. Itu kategori-kategori. Sekarang kalau kategori numerik, nah di compare means ya. Jadi ada yang independent sample t-test. Ya. Ini contohnya saya mau lihat berat badan bayi dipengaruhi nggak sih sama berat badan bayi ya, berat badan bayi ya dipengaruhi nggak sih sama pemberian ASI eksklusif ya. Nah, jadi tes variabelnya yang numeriknya masuk tes variabel, yang kategoriknya ya 2 kategorik makanya masukin ke grouping variabel. Lalu di define groups ya kita tulis dari kategorinya sesuai kategorinya kita labelin ya tadi ya, di labelnya apa? 01 atau 12. Saya bikinnya 01 ya karena labelnya 0 sama 1 ya, jadi grup satunya 0, grup 2-nya 1. Terus continue. Nah, ya oke. Nah, nanti dilaporkan mana? Dilaporkan ini n min standar deviasi terus sama signifikan to tail-nya. Ya, di sini adalah 0,593. Ya, di sini ya. Itu kategoriknya subjeknya beda. Kalau misalnya subjeknya sama, gimana? Ya, kita pakai analyze, compare mean, terus kita pair sample t-test ya, atau dependent, t-test dependent. Ya, ini misalnya contohnya ibu kadar HB-nya berubah nggak sih setelah diintervensi nih ibu hamil ya. Maka kita masukkan kadar HB pengukuran 1 ya, pengukuran 1 sebelum dan pengukuran sudah post test. Langsung option bootstrap-nya nggak usah diapa-apain ya. Ya, langsung diokekan saja. Nah, ntar dilaporkannya ini min n standar deviasi ya, terus sama nilai ini signifikan to tail. Ngaruh nggak sih ya, si ibunya setelah diberikan tablet tambah darah, oh ternyata ngaruh, HB-nya berubah ya. Berubahnya signifikan nggak? Lihatnya di sini. Itu untuk kategori nya 2 ya. Kalau kategori lebih dari 2 kita analyze, kemudian compare mean, kita pakai one way ANOVA. Nah, saya berat badan bayi dipengaruhi nggak sih? Ya, contoh ya, berat badan bayi dipengaruhi nggak sih sama pendidikan ibu? Nah, ya numeriknya ya kita masukkan ke dependent list ya. Yang kategoriknya ya kita masukkan ke vektor. Nah, terus kontrasnya ini nggak usah diapa-apain ya. Paling di post hoc-nya aja. Nah, kita checklist yang Bonferroni ya. Tadi nggak ada di checklistnya, kita checklist Bonferroni. Kemudian kita continue. Lalu di OK-kan saja. Option bootstrap-nya nggak usah diapa-apain. Di OK-kan. Nah, nanti dilihat sini signifikan to tail-nya di sini. Ya. Nah, di sini dia signifikan nih ada perbedaan. Kalau ada perbedaan baru kita lanjut ke post hoc test. Mana yang berbeda? Yang berbeda ini adalah SD dengan SMP itu nggak ada beda perbedaan berat badannya. SD dengan SMA ada beda. Ini tanda bintang ya. Yang SD lebih rendah 961 gram dibandingkan yang SMA. Yang SD juga ini tanda bintang juga ya. SD lebih rendah daripada perguruan tinggi. Lebih rendahnya berapa? 1291 gram.
Nah, ini juga sama, dibaca. Kalau minus berarti lebih rendah, kalau plus berarti lebih tinggi. Ini contoh yang saya ambil contoh yang perguruan tinggi dengan SD, ya. Ini terlihat bahwa perguruan tinggi ya berat badannya lebih tinggi 1291,538 gram dibandingkan dengan yang SD. Ya, jadi kita lihat tanda bintangnya ini dia signifikan bedanya. Ya, jadi kalau uji F dia secara keseluruhan signifikan nggak sih? Signifikan. Terus mana aja yang beda? Nah kita lihat di sini. Lihat berdasarkan tanda bintang. Oke, itu untuk kategori numerik ya, atau uji beda lebih dari 2 min pakai uji F. Sekarang kalau numerik-numerik, nah numerik-numerik pakainya regression kemudian linear. Ya. Contoh berat badan bayi dipengaruhi nggak sih sama berat badan ibu? Ya. Nah, lihat sini berat badan ibunya menjadi independen ya. Pokoknya independen masukin ke independen, variabel independennya. Kemudian berat badan bayinya, berat badan bayinya dalam kilo ya. Nah, berat badan bayinya masukin ke dependen. Kalau ini statistiknya nggak banyak dirubah ya. Ini estimate saja, terus ini model fit, ya, boleh dicentang juga deskriptifnya, kemudian continue. Plots-nya nggak usah dirubah, ya. Terus diokekan saja. Nah, nanti yang dilihat adalah di sininya. Ya. Nah, ini uji korelasi adanya di sini. Ya, 0,684. Nah, berarti apa nih? Berarti hubungannya cukup kuat ya. Kuat ya. Ini hubungan kuat ya. Artinya berat badan ibu mempengaruhi 68,4%. Ya. Ya. Berpengaruh kepada berat badan bayi itu berapa persen sih? Dalam data ini adalah 68,4%. Ya. Kemudian regresinya, nah ini dia. Nah, ini penting ya. Saya copy, bentar. Nah, uji regresi linier, ya, itu kok ini sih. Coba. Ini gua bolak-balik admit ya. Reset nih, harusnya nih simpan yang buat ya. Kopinya jelek banget sih. Ntar ya, saya copy aja deh, image aja deh. Saya screenshot aja. Copy as image. Nah, nih ya. Saya kasih sini. Astaga Tuhan. Jelek kali lah ini. Ntar. Ntar all. Ntar ya. Nah, ya. Jadi di sini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, regresi linear itu ya, persamaan regresi itu rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, ya, di mana A itu adalah konstanta, ya, B itu adalah slope, ya, X itu nilai variabel independen. Ya, ada. Konstanta itu besarnya, ini ada yang bocor suaranya ya. Siapa nih? Mbak Eni, sudah di mute? Lagi bocor lagi nggak? Iya, iya. Di mute langsung. Saya sedang ngajar. Nah, udah ya. Nah,
konstanta itu atau A itu besarnya nilai Y, ya, 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 yang tidak dipengaruhi. Sorry. Besarnya nilai Y ketika, besarnya nilai Y ketika nilai X sama dengan 0. Ya. Besar nilai Y ketika X sama dengan 0. Ya. Nah, slope besarnya nilai B itu ya, besarnya nilai Y ketika X berubah satu satuan. Ya. Nah, X itu nilai variabelnya. Nah, ini persamaan regresi linear ya. Jadi konsepnya begitu. Nah, dalam di sini nih, A-nya tuh yang mana nih? Ya, dari data ini, A itu yang 657,929. Ya. Kemudian B-nya mana? Slope itu adalah yang di sini, 44,383. Nah, Y-nya itu siapa sih? Y-nya itu berat badan bayi, BB bayi. Ya. Jadi X-nya apa nih? X-nya tadi dicontohin adalah siapa sih? Berat badan ibu, BB ibu. Ya. Jadi kita bisa prediksi sama regresi linear itu disebut juga dengan ya fungsinya adalah bisa melihat tren ya, bisa memprediksi ya. Nah, kalau misalnya kita mulai sini ya, kalau berat badannya ibu 100 ya, kira-kira berat badan bayinya berapa sih? Ya, maka 657,929 ditambah 44,383 dikali 100, misalnya berarti dalam kilo 100 kilo ya. Ya. Jadi berapa? 657,929 ditambah berapa? 4.438,3. Jadi kalau berat badan ibunya 100, kira-kira anaknya beratnya sekitar 5 kilo ya. 5 kilo sekian. Ya. Ya. Nah, itu namanya regresi linear. Nah, signifikansinya ngeliatnya dari mana tuh? Yang tadi ya. Ngeliatnya dari ya, dari sini. Nah, saya buka di itunya dulu, SPSS-nya, outputnya ya. Nah, signifikansinya kita lihatnya dari di sininya, di ini nih, ya, di ANOVA-nya. Ya, ntar saya capture aja dulu. Ya. Nah, regresinya signifikan nggak sih? Berpengaruh signifikan nggak sih? Signifikan. Ya, berdasarkan apa nilai ini nih? Oke, itu materinya. Ada pertanyaan? Nah, proses mencerna, apa-apalah. Ya. Jadi itu ya, itu materinya. Saya stop share aja lah. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Ada? Oke, kalau nggak ada, ya saya tutup nih. Ada nggak? Nggak ada Pak, ambil tugas, ambil dinas, ambil di jalan. Oke, ya, ini udah direkam, silakan dipelajari. Kalau memang dibutuhkan, nanti bisa diulang-ulang lagi. Ya, saya rasa itu ya teman kita untuk pada sore hari ini tentang analisis data, ya, data dasar. Nanti bisa dipelajari lagi. Kalau nggak, ya, atau nanti bisa hubungin saya ya kalau memang mau dibantu. Oke, dan saya itu materi analisis data pada sore hari ini ya. Silakan nanti dibaca lagi di apa namanya
dipelajari lagi lebih lanjut ya terkait materinya, ditonton lagi. Nah, sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita berdoa kehadirat Tuhan Maha Kuasa agar apa yang pelajari bermanfaat ya, bisa diaplikasikan ya, memudahkan teman-teman sekalian untuk menyelesaikan skripsinya. Dan kita berdoa juga agar kita panjang umur, panjang usia, sehat walafiat, sampai nanti bisa melihat cucu-cucu kita kelak langsung dan bisa memberikan hal baik langsung generasi yang akan datang. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah selesai. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya mohon maaf segala kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.